Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Matan Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Jadi kitab ini merupakan kitab bagi pemula, bagi yang ingin belajar fikih mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita langsung membaca matan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun fi arkanil Islam. Fasal ini akan menerangkan tentang rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah. Kemudian rukun selanjutnya adalah mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan juga melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Faslun. Kemudian fasal berikutnya fi arkanil iman, membahas tentang rukun iman. Arkanul imani sittah. Arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, harus beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatih, dan juga percaya iman pada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kutubih, dan juga kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rusulihi, dan percaya akan adanya utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil yaumil akhir, dan juga percaya akan hari terakhir. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan percaya akan takdir baik atau buruknya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faslun fi makna kalimat tauhid. Fasal menerangkan tentang makna dari kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Wa makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dan makna dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, apa artinya? Ay la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang disembah secara nyata dan hakikat, fil wujub, dalam kenyataan ini, illallah, melainkan Allah. Jadi semuanya tidak ada zat yang bisa disembah secara hakikat, secara nyata, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau setelah membahas tentang tauhid, beliau langsung masuk ke pembahasan fikih. Faslun fi alamatil bulugh. Fasal ini menerangkan tentang tanda-tanda seorang itu baligh. Alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda balighnya seorang itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan juga perempuan. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin,
Kemudian keluar mani, keluar air mani bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki wal untha litis'i sinina. Keluarnya air mani bagi laki-laki dan perempuan ketika dia sudah berumur 9 tahun. Wal haidu fil untha litis'i sinin. Kemudian haid bagi perempuan ketika umur dia sudah 9 tahun. Faslun syurutu ijza'il hajari fil istinja. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat hajar atau batu yang digunakan ketika istinja, apakah sudah mencukupi syarat-syaratnya atau tidak. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Berikut adalah syarat-syarat batu istinja agar bisa dikatakan boleh. Itu ada 8. Batu istinja itu syaratnya agar mencukupi sebagai taharah, bersuci, alat untuk bersuci, itu ada 8. Ayyakuna bi thalathati ahjarin. Yang pertama harus menggunakan 3 batu. Wa ayyunqiyal mahallah, dan harus bisa membersihkan tempat yang najis atau bagian-bagian yang terkena najis. Wa alla yajiffan najisu. Wa alla yajiffan najasu, dan juga syarat dari batu, artinya orang boleh beristinja menggunakan batu, yaitu syaratnya najisnya itu tidak kering. Kalau najisnya itu kering maka harus menggunakan air. Wala yantaqil, dan juga najisnya itu tidak berpindah dari tempatnya. Apabila najisnya sudah berpindah dari tempatnya, maka tidak boleh lagi menggunakan batu, harus menggunakan air. Wala yatra'a alaihi akhar, dan juga tidak ada najis yang lain yang ada pada najis tersebut. Jadi kalau bercampur dengan najis yang lain maka tidak boleh lagi menggunakan batu, ya. Jadi harus menggunakan air. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatah, dan harus najis tersebut tidak melebihi tempat keluarnya, tidak melebihi daerah atau bagian keluarnya najis tersebut. Apabila sudah melewati dari bagian tempat keluarnya itu, maka harus menggunakan air. Wala yusibahu ma, kemudian najis tersebut itu tidak terkena air. Apabila terkena air maka harus dibersihkan menggunakan air. Wa antakunal ahjaru tahiratan, dan batu istinja itu semuanya harus suci. Maka tidak boleh istinja menggunakan batu yang najis. Faslun fi faraidil wudu. Fasal ini merangkan tentang rukun wudu. Furudul wudu isittah. Ketika kita berbicara tentang furud atau rukun, maka furud tersebut itu harus terwujud, harus ada ketika kita melaksanakan wudu. Itu ada 6. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Niat mengambil wudu atau niat menghilangkan hadas. Al-thani ghuslul wajhi. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka, ya, membasuh muka. Dan kata ulama itu membasuh juga bagian dari kepala agar membasuh semua bagian muka itu menjadi yakin. As-salisu waslul yadaini ma'al mirfaqain. Bagian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai pada bagian siku, dilebihkan sedikit agar bisa menjadi yakin. Ar-rabi'u, bagian yang keempat adalah mashu syai'in minar ra's, mengusap bagian dari kepala. Di sini mazhab Imam Syafi'i itu syai', yang penting sedikit itu sudah cukup.
Al-khamisu waslur rijlaini ma'al ka'bain. Bagian yang kelima adalah membasuh kedua kaki dan juga mata kakinya itu juga dibasuh, dan agak dilebihkan sedikit agar bisa menjadi yakin. As-sadisu at-tartib. Bagian yang keenam itu harus tartib dalam mazhab Imam Syafi'i. Harus dimulai dari membasuh muka, membasuh kedua tangan ila akhirih, sampai pada akhirnya. Jadi tidak boleh membasuh kaki terlebih dahulu kemudian membasuh muka, tidak boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Faslun fin niyati wa tartib. Fasal ini merangkan tentang niat dan juga tartib, karena dibahas sebelumnya bahwasanya niat adalah bagian dari fardunya wudu. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud atau berkeinginan melakukan sesuatu disesuaikan dengan pekerjaannya. Jadi ketika dia melakukan wudu, begitu dia melakukan tindakan wudu, maka di situ ada niat. Wa mahalluhal qalb, dan tempat dari niat tersebut adalah hati. Wa talaffudzu biha sunnah, dan melafazkan niat dengan lisan itu hukumnya sunnah, jadi tidak wajib. Yang penting hati sudah nyambung, sudah yakin bahwasanya dirinya akan melaksanakan wudu dan yang lainnya. Waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, dan waktu untuk mewujudkan niat tersebut itu ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Jadi bagian pertama yang disentuh oleh air itu ketika itu harus diwujudkanlah niat. Wa tartib. Jadi kalau niatnya itu ketika membasuh muka, itu harus diwujudkan. Kalau misalkan tidak diwujudkan, misalkan diwujudkan ketika membasuh kedua tangan, maka harus mengulang bagian muka yang sudah dibasuh tadi tanpa niat. Wa tartib, dan yang dimaksud dengan tartib adalah alla yuqaddama udwun ala udwin, tidak dikedepankan satu anggota dari anggota yang lain. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fausilu wujuhakum, maka adalah kalian membasuh wajah kalian, aydiyakum ilal marafiq. Jadi disesuaikan dengan tartib yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi tidak mendahulukan satu anggota dari anggota yang lain yang sudah ada runtutannya. Faslun fi ahkamil ma. Fasal ini menerangkan tentang hukum-hukum air. Al-ma'u qalilun wa katsir. Bagian air itu ada dua, ada air yang sedikit dan juga ada air yang banyak. Fal qalilu ma dunal qullatain. Yang dikatakan air sedikit adalah air yang tidak sampai 2 kullah, atau diperkirakan 217 liter perkiraan. Yang dimaksud dengan 2 kullah berarti kalau air tidak nyampe 217 liter perkiraan, maka itu dikatakan air yang sedikit. Wal katsir, dan yang dimaksud dengan air banyak yaitu kullatani fa aktsar, itu 2 kullah atau lebih. Jadi 2 kullah itu bisa diperkirakan 217 liter. Al-qalil, bagaimana konsekuensi hukumnya antara ada air sedikit dan juga ada air banyak? Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu akan menjadi najis. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasah. Air yang sedikit itu akan menjadi najis dengan adanya najis, ya, akan menjadi najis dengan adanya najis wa illam yataghayyar. Jadi kita punya satu wadah air yang tidak sampai 2 kullah, anggap satu gelas air terkena najis walaupun sedikit, maka itu akan menjadi najis walaupun airnya tersebut tidak berubah. Wal ma'ul katsir, adapun air yang banyak, air yang sudah nyampe perkiraan 217 liter, itu akan la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuh. Air yang terbilang itu banyak itu tidak akan menjadi najis walaupun terkena najis. Jadi air banyak, misalkan satu bak kamar mandi itu penuh, dan kalau di jumlah semuanya
itu lebih dari 2 kula atau dari 217 liter, maka itu tidak akan menjadi najis walaupun terkena najis, kecuali apabila air tersebut sudah berubah baik rasa, warna, dan juga baunya. Faslun fi mujibatil ghusli. Fasal ini menerangkan tentang hal-hal yang wajib ketika seorang ini mandi besar. Mujibatul ghusli sittatun. Mujibatil ghusli sittatun. Yang mewajibkan seseorang itu mandi besar itu ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farj, yaitu memasukkan zakar ke dalam kemaluan perempuan. Wa khurujul mani, dan juga keluarnya air mani. Wal haid, dan juga haid. Wan nifas, nifas ya, maksudnya setelah haid dan setelah nifas maka seorang perempuan itu harus mandi. Wal wiladah, dan juga setelah melahirkan. Wal maut, ketika orang itu meninggal dunia. Tapi ini yang memandikan adalah orang lain. Faslun fi furudil ghusli. Fasal ini menerangkan tentang kewajiban ketika seorang itu mandi besar. Furudul ghusli itsnan. Fardunya ghusl atau rukunul ghusl ketika orang itu mandi besar, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah an-niyah, harus niat, karena niat ini yang membedakan antara adah dan ibadah, antara kebiasaan dan juga ibadah. Orang itu tidak bisa diketahui kalau mandi apakah dia melakukan ibadah atau dia melakukan kebiasaan. Maka cara membedakannya dengan niat. Dengan niatlah bisa diketahui dia melakukan ibadah atau tidak. Jadi ketika mandi itu harus niat terlebih dahulu. Wa ta'mimul badani bilma, kemudian membasahi semua badan itu dengan air, meratakan semua badan itu dengan air. Tapi ini dikatakan oleh ulama adzon, bukan secara hakikat. Faslun fi syara'itil wudu. Fasal ini merangkan tentang syarat-syarat wudu. Syurutul wudu'i 10. Adapun syarat-syarat wudu itu ada 10. Yang pertama itu al-Islam, harus masuk Islam terlebih dahulu. Jadi kalau dia tidak muslim, kafir misalkan, maka dia tidak bisa melakukan wudu. Karena wudu itu ada niat, dan niat itu bisa dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua, seorang itu bisa melakukan wudu adalah tamyiz. Tamyiz itu kalau secara arti harfiahnya adalah bisa membedakan, mumayyiz. Di sini ulama memberikan definisi dari tamyiz adalah anak kecil yang bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa memakai baju sendiri, ya, bisa istinja sendiri, itu namanya tamyiz. Kalau secara umur, kalau anak kecil itu sudah sampai umur 7 tahun, maka sudah terbilang tamyiz ya. Wan naqa'u 'anil haidi wan nifas. Kemudian bagi perempuan, wudu itu bisa dilakukan oleh perempuan ketika dirinya sudah terlepas dari darah haid dan juga darah nifas. Jadi tidak boleh perempuan yang haid, haid itu tidak boleh melakukan wudu dengan alasan ingin ibadah. Wa ma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, dan juga syarat wudu adalah harus tidak ada pencegah sampainya air pada kulit. Jadi kalau misalkan di anggota wudu, baik di tangan, di wajah, itu ada sesuatu yang bisa menghalangi jalannya air ke anggota tersebut atau ke kulit itu, maka wudunya tidak sah. Jadi harus dibersihkan apa yang bisa mencegah masuknya air ke kulit. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma', dan juga di anggota wudu itu harus tidak ada sesuatu yang bisa merubah terhadap air, yang bisa merubah air. Jadi misalkan di bagian tangannya misalkan ada sabun ya, jadi kalau misalkan dibilas menggunakan air,
itu akan bersih. Nah, jadi kalau misalkan air sabun tersebut itu masih menempel di kulit, kemudian belum dibasuh tapi langsung dia wudhu, nah, otomatis air yang nyampe ketika itu akan berubah menjadi air sabun dan akan berpengaruh ke sahnya wudhu. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan seorang itu ketika mengambil wudhu harus betul-betul tahu bahwasanya wudhu itu wajib. Wala ya'taqida fardan min furudihi sunnah, dan harus tidak meyakini satu kewajiban dari kewajiban wudhu itu adalah kesunahan, ya, kesunahan itu tidak boleh. Jadi kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan wudhu, dan kita dituntut untuk yakin bahwasanya ini yang wajib, ini yang tidak wajib itu. Ya, kalau misalkan dia mengambil wudhu dan dia punya keyakinan bahwasanya membasuh muka itu hukumnya sunnah misalkan, padahal membasuh muka itu wajib, maka wudhunya tidak sah. Wal ma'u tahur, dan airnya itu harus tahur. Tahur ini artinya suci dan bisa mensucikan. Jadi ada air suci mensucikan seperti air mutlak, ya. Jadi kalau misalkan airnya itu hanya sebatas suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, maka tidak boleh. Jadi tidak boleh misalkan wudhu menggunakan teh pucuk misalkan, tidak boleh, karena walaupun itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadas, dan juga syarat wudhu itu harus masuk waktu bagi orang yang daimul hadas, ya, selalu hadas, baik itu kentut misalkan atau kencing, ya, selalu kencing, ya, dikit-dikit dia kencing. Nah, maka syarat agar bisa dia melakukan wudhu harus masuk waktu. Faslun fi nawaqidil wudhu. Fasal ini menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nawaqidul wudhu'i arba'atu asya. Hal yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin, rihun au ghairuhu ilal mani. Bagian pertama adalah yang keluar dari 2 jalan. Yang dimaksud dari salah satu 2 jalan adalah min qubulin au duburin, baik kubul bagian depan au duburin atau bagian belakang. Jadi dari salah satu dari keduanya, apabila ada sesuatu yang keluar, baik itu rih berupa angin, au ghairuhu, baik itu yang najis atau yang suci misalkan, maka itu dapat membatalkan wudhu. Illal mani, kecuali mani. Jadi kalau air mani itu keluar dari kubul, maka tidak dapat membatalkan wudhu, ya. As-tsani zawalul akli binaumin al ghairi, hilangnya akal itu akan menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Entah hilangnya akal tersebut disebabkan tidur ataupun yang lainnya. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard, kecuali tidurnya seseorang yang menempelkan bagian tubuhnya atau menempelkan pantatnya ke tempat duduknya, ya. Nah, jadi bisa diyakini bahwasanya tidak ada angin yang keluar. Ats-tsalitsu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'il. Kemudian syarat selanjutnya adalah yang membatalkan wudhu adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, ya. Jadi kalau yang laki dewasa cuma yang perempuan masih anak kecil, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi semuanya antara yang laki-laki dan perempuan harus sama-sama dewasa. Ajnabiyain, bukan mahram. Jadi kalau menyentuh mahramnya tidak membatalkan wudhu. Min ghairi ha'il, tanpa ada batas. Jadi kalau misalkan menyentuh perempuan tapi menggunakan alas, ya, terlepas dari keharamannya, ya. Nah, ini hanya berbicara membatalkan wudhu atau tidaknya. Kalau ada alasnya misalkan lewat bajunya, maka itu tidak membatalkan wudhu.
Ar-rabi'u, kemudian yang membatalkan wudu yang keempat adalah massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi', yaitu menyentuh qubul adami aw halqati duburihi atau bagian duburnya disentuh menggunakan batnir rahah dengan telapak tangan, atau butunil asabi atau bagian dari jari-jari, tapi bagian butun, bagian telapak tangannya itu dapat membatalkan wudu. Faslun fima yahrumu 'alal muhdis. Fasal ini menerangkan tentang yang haram dilakukan bagi orang yang hadas, yang tidak punya wudu. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang wudunya itu batal, maka dia haram melakukan 4 perkara. Yang pertama itu as-shalah, haram dia melaksanakan salat, wa tawaf, haram bertawaf, wa massul mushaf, haram menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan juga haram membawa mushaf. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan haram dilakukan bagi orang yang junub ada 6 perkara. Hadas besar, haram baginya melakukan 6 perkara. Yang pertama itu sholat, kedua tawaf, ketiga menyentuh mushaf, keempat membawa mushaf, kelima walubthu fil masjid, yaitu diam atau menetap di masjid, wa qiraatul Quran, dan haram juga membaca Al-Quran bagi orang yang hadas besar. Wa yahrumu bil haidi 'asharatu asya, dan haram bagi perempuan yang lagi haid melakukan 10 perkara. Yang pertama as-shalah, haram salat, wa tawaf, haram tawaf, wa massul mushaf, haram menyentuh mushaf, wa hamluhu, haram membawa mushaf, wal lubthu fil masjid, menetap di dalam masjid, haram bagi perempuan haid, wa qiraatul Quran, haram juga membaca Al-Quran, was saum, haram berpuasa, wa talaq, haram perempuan itu ditalak, ya. Ini khitabnya bagi suami. Jadi suami yang mempunyai istri dalam keadaan haid, haram hukumnya ditalak. Wal mururu fil masjid in khafat talwithahu, dan juga haram perempuan yang haid itu lewat di masjid apabila khawatir dia akan mengkotori masjid tersebut. Wal istimta' bima bainas surrah war rukbah, haram perempuan yang haid itu mengambil kesenangan antara pusar dan lutut. Kalau selain itu boleh. Faslun fi asbabit tayammum. Fasal ini menerangkan tentang sebab-sebab seorang itu boleh bertayamum. Asbabut tayammumi thalathatun. Sebab-sebab bertayamum itu ada 3. Faqdul ma, harus tidak menemukan air, tidak ada air, wal marad, dan juga sakit. Jadi apabila dia sakit tidak bisa menggunakan air, boleh dia bertayamum sebagai ganti dari wudu. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram, dan seorang itu boleh bertayamum apabila air yang dia miliki itu dibutuhkan oleh hewan yang mulia, hewan yang terhormat, ya, seperti hewan peliharaan atau orang manusia yang lain, atau orang yang lagi butuh haus misalkan, maka kita bisa langsung bertayamum, tidak menggunakan air tersebut. Wa ghairul muhtaram sittah. Nah, kita tadi bahas hayawan muhtaram apabila air yang kita miliki itu dibutuhkan oleh hayawan muhtaram, hewan yang terhormat lah gitu. Wa ghairul muhtaram, dan yang ghairul muhtaram, yang bukan muhtaram itu ada 6. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu bukan orang yang terhormat. Wazani, orang yang melakukan zina. Al-muhsan, yang sudah berkeluarga. Wal murtad, orang murtad. Wal kafir al-harbi, orang kafir harbi. Wal kalbul akur, dan anjing. Wal khinzir, dan juga babi. Semuanya ini tergolong hewan-hewan yang ghairul muhtaram, yang tidak terhormat. Faslun
fi syurutit tayammum. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat bertayamum. Syurutut tayammum 10. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Ayyakuna bi turab. Itu syaratnya yang pertama harus menggunakan debu. Jadi kalau menggunakan batu dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Khilafan li Abi Hanifah. Wa ayyakuna turabu tahiran, dan debu yang dipakai itu harus suci. Wa la yakuna musta'malan, dan debu yang dipakai itu belum pernah digunakan sebelumnya dalam bertayamum. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuh, dan debu tersebut harus tidak bercampur dengan semacam tepung ataupun yang lainnya. Wa an yaqsidahu, dan harus bermaksud mengambil debu tersebut, yaitu betul-betul ingin digunakan untuk bertayamum. Wa ayyam saha wajahu wa yadayhi bidarbatain, dan harus mengusap wajah dan kedua tangannya itu dengan 2 kali pukulan. 1 pukulan untuk tangannya, wajahnya, dan 1 pukulannya lagi untuk kedua tangannya. Wa ayyuzilan najasata awalan, dan harus menghilangkan najis yang ada terlebih dahulu. Wa ayyajtahida fil qiblati qablah, dan harus mengetahui arah kiblat sebelumnya. Jadi harus mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqt, karena tayamum ini kan darurat ya, sebagai ganti dari wudu, dan itu ada ketika wudu itu wajib. Kapan wudu itu bisa wajib? Apabila sudah masuk waktu. Ketika waktu itu sudah masuk, maka ketika itu seorang wajib wudu untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak ada air, maka boleh bertayamum. Jadi tayamum itu seakan-akan tidak wajib kecuali setelah masuknya waktu. Karena wudunya itu bisa wajib ketika masuk waktu. Jadi sebelum tiba waktu sholat, seorang itu tidak wajib mengambil wudu ya, kecuali kalau ingin melaksanakan sholat sunat misalkan. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan juga harus bertayamum setiap kewajiban. Jadi kalau zuhur misalkan dia bertayamum, asarnya nanti itu harus bertayamum lagi, karena tayamum ini darurat, tidak bisa digunakan 2 kali. Faslun, fasal ini menerangkan tentang fi faraidit tayammum. Apa saja kewajiban-kewajiban saat seorang itu bertayamum. Furudut tayammumi khamsatun. Kewajiban bertayamum itu ada 5. Al-awwalu naqlut turab, memindahkan debu itu dari tanah ke bagian muka. Ats-tsani an-niyah, harus niat. Niatnya itu dilanggengkan ketika orang itu memindahkan debu ke bagian muka. Ats-tsalitsu mashul wajh, kemudian bagian yang ketiga adalah mengusap muka. Ar-rabi'u mashul yadaini ila mirfaqain, yaitu mengusap kedua tangan sampai bagian siku ya. Kemudian yang kelima at-tartib bainal mashatain, harus berurutan antara 2 usapan tadi. Jadi pertama kali dia mengusap bagian muka, kemudian yang kedua kalinya adalah mengusap kedua tangan. Tidak boleh mengusap tangan terlebih dahulu kemudian mengusap bagian muka, harus tartib. Faslun fi mubtilatit tayammum. Fasal ini menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Mubtilatut tayammum salasatun, yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ma abtalal wudu, yang pertama adalah semua yang membatalkan wudu itu adalah membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan wudu, menyentuh perempuan, menyentuh laki-laki, hadas kecil, semuanya itu dapat membatalkan tayamum. Wariddah waliyadzubillah, keluar dari Islam itu akan membatalkan tayamum. Wa tawahhumul ma'in tayammama li faqdih, dan menduga akan adanya air apabila dia bertayamum karena tidak ada air. Orang itu bertayamum kenapa? Karena tidak ada air, karena sakit, karena uzur-uzur yang lainnya. Jadi kalau misalkan dia bertayamum karena tidak ada air, maka begitu dia menduga akan adanya air di sana, maka ketika itu tayamumnya itu batal. Tamam. Faslun fi ma yathuru minan najasat. Fasal ini menerangkan tentang hal-hal fasal ini menerangkan tentang yathuru minan najasat. Jadi ada sesuatu yang najis kemudian akan menjadi suci. Alladzi yathuru minan najasat salasatun. Perkara yang najis itu bisa
yang bisa disucikan kembali itu ada 3. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamar atau minuman keras apabila berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Wajildul maitati idza dubigh. Dan juga kulit bangkai itu kan najis. Apabila diproses samak atau pembersihan, maka itu akan menjadi suci. Wa ma sara hayawanan, dan najis yang berubah menjadi hewan. Nah, juga kan ada kotoran manusia ya, kotoran hewan. Itu kan najis. Tapi misalkan kalau berubah menjadi ulat, maka itu akan menjadi suci. Nah, jadi secara zat dari ulat tersebut itu suci. Nah, cuma karena dia mungkin selalu berada di tempat-tempat yang najis akan menjadi najis, tapi kulitnya saja. Jadi kalau ulat tersebut yang terbentuk dari kotoran manusia itu kalau dibersihkan, dibasuh menggunakan air, misalkan disiram menggunakan air, maka akan menjadi suci. Jadi kalau misalkan dibawa ketika sholat, maka sholatnya tidak batal, karena ulat yang terbentuk dari najis tersebut akan menjadi suci dengan hailulah ya, dengan soyrur, dengan menjadi ulat. Faslun fi aqsamin najasah. Fasal ini menerangkan tentang bagian-bagian najis atau pembagian-pembagian najis. An-najasatu thalathatun. An-najasatu thalathun. Najis ini terbagi menjadi 3 bagian. Mughalladhah, ada najis yang mughalladhah, yang sulit, yang berat. Wa mukhaffafah, dan najis ringan. Wa mutawassithah, dan najis pertengahan ya, antara berat dan ringan. Al-mughalladhah, yang dikatakan najis mughalladhah, yang dikatakan najis mughalladhah adalah najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima, adalah najisnya anjing, babi, dan anak dari anjing dan babi tersebut. Itu semuanya tergolong najis mughalladhah. Wal mukhaffafah, dan yang dikatakan najis mukhaffafah adalah baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain, adalah kencing anak kecil, bayi yang masih belum makan selain air susu, walam yablughil haulain, dan tidak sampai umur 2 tahun. Yang pertama itu kencing. Jadi kalau selain kencing itu bukan mukhaffafah tapi mutawassithah. Tamam? Kemudian yang kedua as-sabi, bayi laki-laki. Jadi kalau sobiyah, bayi perempuan, maka kencingnya itu secara otomatis akan menjadi mutawassithah ya, walaupun baru lahir. Alladzi, kemudian syarat selanjutnya alladzi lam yat'am ghairal laban, yang tidak makan selain air susu. Jadi hanya yang dikonsumsi adalah air susu ibunya saja ya. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir langsung minum apa yang bukan air susunya, air susu ibunya, bukan itu, maka akan menjadi najis mutawassithah. Kemudian syarat selanjutnya walam yablu al haulain, dan umurnya masih di dalam 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun maka kencingnya akan menjadi najis mutawassithah. Dan perbedaan najis ini akan berdampak pada cara menghilangkan najis. Jadi kalau mughalladhah seperti apa cara menghilangkan najisnya, kalau mukhaffafah seperti apa, mutawassithah seperti apa. Wal mutawassithah, kemudian bagian yang ketiga adalah najis mutawassithah adalah najis selain najis mukhaffafah dan mughalladhah. Faslun fi izalatin najasah, ya seperti yang saya katakan tadi bahwasanya perbedaan najis ini akan berdampak pada perbedaan cara menghilangkan najis tersebut. Faslun fi izalatin najasah, fasal ini menerangkan tentang cara menghilangkan najis, cara mensucikan najis. Al-mughalladhah tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha. Najis mughalladhah, ya, najis mughalladhah itu akan menjadi suci. Misalkan tangan seseorang itu digigit oleh anjing misalkan, atau babi, maka cara menghilangkan bekas dari najis tersebut itu suci dengan sab'i ghasalat,
dengan 7 kali basuhan. Nah, dibasuh berapa kali? 7 kali. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan zat dari najisnya. Misalkan di tangannya ada kotoran anjing misalkan, maka hilangkan terlebih dahulu kotoran tersebut, baru dibasuh 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satu dari yang 7 kali tersebut itu dicampur dengan debu atau dengan tanah, ya, dicampur. Ya, baik itu di basuhan pertama, kedua, terserah. Yang penting salah satu dari yang 7 tadi harus ada yang dicampur dengan tanah atau debu. Wal mukhaffafah, kemudian najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah kencingnya anak kecil, ya, bayi laki-laki yang masih yang belum makan selain air susu ibunya, dan juga tidak sampai 2 tahun, ya, tidak lebih dari 2 tahun. Maka ketika ingin membersihkan atau mensucikan najis tersebut, itu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha, yaitu suci dengan memercikkan air pada bagian najis tersebut, ma'al ghalabah, tapi agak dibanyakkan percikannya itu, wa izalat ainiha, tapi sebelumnya itu harus dihilangkan zat najisnya. Jadi kalau misalkan di sini ada najis mukhaffafah, maka hilangkan terlebih dahulu kencingnya, kemudian dipercikkan air, ya, dilebihkan sedikit dari bagian yang terkena najis. Wal mutawassithah, kemudian najis mutawassithah tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi 2 bagian, ainiyatun wa hukmiyah. Ada najis ainiyah dan juga ada najis hukmiyah. Najis ainiyah maksudnya tampak, wa hukmiyah tidak tampak. Al ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Yang dimaksud dengan najis ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'm adalah najis yang ada warna, ada baunya, ada juga rasanya. Ya. Salah satu dari ini ada nama ainiyah. Di sini ada najis, ya, warnanya kuning, baunya bau busuk, wa ta'mun, dan juga kalau dicicipi rasanya agak pedas sedikit misalkan. Nah, itu namanya ainiyah. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka cara menghilangkan najis ainiyah itu harus dihilangkan semuanya, baik warna, bau, dan juga rasa, harus dihilangkan semuanya. Itu namanya ainiyah. Wal hukmiyah, dan najis hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma walaha. Ada najis yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasa juga, semuanya itu dikatakan najis hukmiyah. Dicontohkan oleh ulama seperti misalkan ada kencing, ya, kemudian kencing tersebut itu kering begitu saja, kemudian kencing itu tidak ada baunya, tidak ada rasanya juga, maka itu dikatakan najis hukmiyah. Cara menghilangkannya, yakfika jariyul ma 'alaiha, cukup cukup dibasuh dengan air, itu sudah cukup, tanpa harus menghilangkan zatnya, karena memang nggak ada zatnya. Faslun fi al-haidi wan nifas. Fasal ini menerangkan tentang haid dan juga nifas. Aqallul haidi yaumun wa lailah. Minimal perempuan itu bisa haid, berapa hari? Yaumun wa lailah, itu 24 jam atau sehari semalam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Yang banyak perempuan itu haid, keluar darah itu antara 6 atau 7 hari, ya, kadang berbeda-beda sesuai dengan kesehatan dari perempuan tersebut. Kadang ada yang 10 hari ila akhir. Wa aktsaruhu, maksimalnya adalah 15 yauman bilayaliya. Maksimalnya adalah 15 hari 15 malam, ya. Jadi kalau keluar darah sampai 20 hari, maka itu bukan darah haid. Aqallu turi bainal haidatain, minimal suci antara 2 haid itu ada berapa hari? 15 yauman, itu 15 hari. Jadi antara satu haid dengan haid yang selanjutnya itu ada fasil, ada jeda waktu, yaitu yang dikatakan suci. Minimalnya ada 15 hari, ini minimal. Karena ada perempuan yang tidak haid, ya, suci, ada yang sampai 1 bulan, ada yang 2 bulan, atau bahkan ada yang 1 tahun tidak haid. Wa ghalibuhu 24 yauman. Tapi yang banyak perempuan itu suci selama 24 hari, atau 23 yauman, atau 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas maksimal suci.
Karena bisa saja orang atau perempuan itu tidak haid itu selama bertahun-tahun, bisa. Aqallun nifas majjah, satu percikan, satu tetes. Walibuhu arba'una yauman, yang banyak itu perempuan itu nifas selama 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan maksimalnya adalah 60 hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.